Sebelum dunia mengenal peta, sebelum nama Nusantara tercatat di naskah-naskah dunia, samudra telah lebih dulu menyatukan takdir bangsa-bangsa. Dari barat, datang kapal-kapal besar dari tanah Barata, India kuno, membawa cengkeh, emas, dan kata-kata suci dari lidah Sanskerta. Dari utara barat, Persia menurunkan doa-doa dalam bahasa yang harum seperti dupa. Dan di persimpangan laut yang biru, keduanya bertemu. Di sini, di tanah air kita. Mereka tak hanya membawa barang dagangan, mereka membawa pandangan tentang dunia, tentang dewa dan manusia, tentang kerajaan dan kebenaran, tentang kehidupan dan akhirat. Dari tangan mereka, lahirlah kata-kata seperti bandar, kenduri, dan pahlawan. Dari kisah mereka, lahirlah hikayat Amir Hamzah, Ramayana, dan Mahabharata yang kini menjadi denyut dalam darah kebudayaan Nusantara. Inilah kisah besar tentang pertemuan dua dunia, tentang India dan Persia, dua peradaban yang menulis ulang takdir Nusantara melalui rempah, sastra, dan cahaya keimanan. Sebuah kisah yang tak hanya hidup di buku sejarah, tapi di setiap kata, tradisi, dan doa yang kita ucapkan hingga hari ini. Selamat datang di perjalanan menelusuri jejak Barata dan Persia di Samudra Nusantara. Kabut pagi masih menyelimuti pelabuhan purba di tepi Teluk Benggala ketika perahu-perahu Austronesia mulai melintasi Laut Muson ke arah barat daya. Dari India, tanah yang telah lama menyaksikan tulisan Sanskerta dan Tamil, tulus beranjak ke Asia Tenggara. Menurut perkiraan Whitley, pengaruh India di wilayah ini telah mulai terasa sejak abad ke-3 SM. Bukti-bukti berupa sastra berbahasa Sanskerta dan Tamil ditemukan tersebar di Nusantara, menandai bahwa hubungan antara penduduk Nusantara dan India telah berlangsung jauh sebelum kalender Saka tahun 78 Masehi dipakai di kepulauan ini. Sebuah penanda bahwa pertukaran budaya yang dalam telah berlangsung. Bayangkan langit senja di Selat Melaka. Angin muson membawa bau rempah, layar terbentang, dan kapal dagang India berhenti di Pulau Purba yang belum tercatat dalam peta utara. O.W. Walters menegaskan bahwa pelayaran India ke Asia Tenggara turut dibantu etnik-etnik penutur bahasa Austronesia yang telah mahir mengikuti angin muson menyeberangi Teluk Benggala. Dari tanah rempah ke kota pelabuhan India, dari India ke Madagaskar, rangkaian itu adalah bukti bahwa jalur laut kuno telah menghubungkan dunia. Tatkala waktu mencapai sekitar tahun 70 Masehi, menurut J.E. Miller, cengkeh dari Maluku telah sampai ke Roma, melintasi lautan, melintasi daratan. Rantai perdagangan rempah tersebut menenun benang merah antara Nusantara, India, Arab, dan Kekaisaran Romawi. Mungkin pelaut Nusantara sendiri membawa cengkeh ke India. Dari situ diangkut oleh pelaut Arab menuju Laut Merah, akhirnya berada di tangan pedagang Roma di Iskandaria. Bahkan H.G. Quaritch Walsh menunjukkan bahwa pada masa lampau pernah berlangsung perdagangan langsung antara Mesir dan Nusantara. Bayangkan seorang saudagar Romawi menggenggam rempah harum dari Maluku. Ia sama sekali tidak tahu bahwa keelokan aroma itu berasal dari perahu kayu Nusantara yang berlayar di malam gelap. Ia pun tak menyadari bahwa kota yang ia dengar dari catatan Claudius Ptolemeus, Argire, kota perak di ujung pulau Iabadiu, sesungguhnya adalah Raja Tapura,
ibu kota Salakanagara di ujung Pulau Jawa. Ptolemeus mencatat pulau itu berdasar berita saudagar Arab yang menuju India. Dalam bahasa Prakrit, ia disebut Iyabadiyu dan dalam bahasa Sanskerta, Yawadwipa. Narasi ini menyeruak pada tahun 130 Masehi, 52 Saka, seorang Dewa Warman dari Palawa India naik tahta Salakanagara yang beribu kota Rajatapura. Fakta itu menyiratkan bahwa pengaruh India bukan hanya tunggal sebagai pedagang budaya, tetapi telah memasuki tatanan penguasa lokal. Hubungan antara pelaut, raja, kalender, dan sastra menunjukkan bahwa Nusantara dan India telah terjalin dalam pola yang melampaui jarak. Di sepanjang pantai Thailand, semenanjung Malaya, Bali, Sumbawa, dan wilayah timur Indonesia ditemukan kepala patung Buddha, siltera, cincin, dan manik-manik bercorak India. Semua ini menunjukkan bahwa antara tahun 200 sampai 500 Masehi, hubungan antara India dan Asia Tenggara telah menjadi sebuah jaringan nyata. Dari perdagangan laut, lahirlah agama dan kebudayaan. Pendeta Hindu, biku Buddha, ada kalanya migrasi keluarga India yang kalah dalam perebutan kekuasaan datang ke Nusantara. Legenda-legenda pun muncul. Kisah Aji Saka di Jawa, Dewa Warman di Banten, Mula Warman di Kutai, Purna Warman di Jawa Barat, dan Sriwijaya di Sumatera Selatan. Mereka menjadi simbol pengaruh India yang berasimilasi dengan budaya lokal, menciptakan kerajaan-kerajaan bercorak Hindu-Buddha, Salakanagara, Tarumanagara, Kalingga, Majapahit, dan lainnya. Melalui naskah kuno India seperti Purana-Purana, Itihasa, dan lainnya, norma, nilai, dan sistem sosial India menyatu dalam adat Nusantara. Arsitektur candi-candi dan karya sastra seperti Ramayana dan Mahabharata menjadi bukti visual bahwa pengaruh India telah menyentuh jiwa pulau-pulau kepulauan ini. Ketika Islam mulai menggelayut di negeri India, para pedagang Muslim Alawi serta tradisi Persia India turut menghembuskan pengaruhnya ke Nusantara. Tak hanya aksara dan agama, tapi juga kata-kata sehari-hari dan adat kebiasaan. Banyak istilah Persia masuk dalam bahasa Melayu, misalnya kenduri, astana, bandar, pahlawan, hingga sah bandar. Muhammad Abdul Jabbar Bek menyebut setidaknya 77 kosakata Persia yang digunakan di Nusantara. Dalam kerangka Islamisasi Nusantara, pengaruh Persia dan India nampak dalam sistem pengajaran Al-Quran yang menggunakan istilah Persia untuk menyebut harokat Arab, Jabar untuk fathah, Zer untuk kasroh, dan Fies untuk dhamah. Sastra Islam Nusantara pun mengadopsi karya Persia seperti Hikayat Amir Hamzah dan Wafat Nameh dan lainnya. Di tengah gelombang ini, jejak-jejak orang India Muslim dan Persia tersebar di pelabuhan-pelabuhan maritim Nusantara. Mereka membawa bukan hanya rempah atau komoditas, melainkan kitab, doa, dan sistem budaya yang akan berakar kuat di bumi Nusantara. Di titik ini, jalur laut yang dulu membawa cengkeh dan logam kini membawa iman dan kitab, mempertemukan dua dunia dalam dekapan samudra. Pengaruh itu juga tampak dalam struktur sosial Nusantara yang bercorak feodal paternalistik, hasil asimilasi fitur masyarakat India, sistem kasta, raja, dan adat bangsawan yang belum pernah ada sebelumnya di kepulauan ini. Nilai politik, ekonomi, dan tata negara pun dipengaruhi oleh gagasan India kuno. Arsitektur megah, undang-undang, dan pola kerajaan memuat jejak Hindu-Buddha sekaligus jiwa lokal. Ketika Islam menyebar, jejak Persia India memberikan bentuk. Istilah-istilah administratif, bahasa sehari-hari, ritual keagamaan, dan sastra Islam yang menggunakan pola Persia. Sehingga Islam Nusantara bukanlah impor langsung dari Arab saja, tetapi hasil sintesis panjang antara India, Persia, dan budaya lokal laut. Laut bukan hanya jalur perdagangan, ia adalah arteri jiwa. Dari Yunan dan India hingga Nusantara, dari logam perunggu hingga kitab suci, dari tradisi Hindu-Buddha hingga Islam berwarna lokal.
Luksus Nusantara berdiri di persimpangan dua dunia. Dalam gelombang ombak, kita masih mendengar dentang genderang dongson. Dan dalam doa, kita masih menyebut kata-kata Persia lama. Sejarah ini mengajarkan bahwa identitas kita adalah hasil pertemuan, bukan isolasi. Jejak logam dan kata, gelang dan doa menunjukkan bahwa Nusantara tidak lahir sendiri. Ia lahir dari pertemuan. Sebelum azan pertama bergema di langit Nusantara, sebelum masjid pertama berdiri di tanah Melayu, telah ada angin dari barat yang membawa aroma rempah dan ayat-ayat langit. Jauh sebelum dunia mengenal batas-batas bangsa, samudra telah menjadi jembatan takdir. Kapal-kapal Arab berlayar menembus samudra luas, mengikuti arah angin muson yang sama dengan perahu-perahu kayu dari tanah Nusantara. Sejak masa pra-Islam, pelaut-pelaut Nusantara telah berlayar jauh ke barat, menuju Jazirah Arab, tempat matahari tenggelam dan peradaban Islam kelak bersinar. Begitu pula sebaliknya, pedagang Arab telah lama menjejakkan kaki di pelabuhan-pelabuhan rempah Nusantara. Perniagaan cengkeh dari Maluku telah mencapai Roma pada tahun 70 Masehi melalui pelabuhan Iskandariah di Mesir. Jalur ini bukan hanya jalur rempah, melainkan jalur peradaban. Ia menghubungkan timur dan barat, menautkan bumi Arab dengan pulau-pulau tropis yang dikelilingi Samudra Biru. Namun baru pada abad ke-9, seorang ahli geografi Arab bernama Abu Al-Faidah menyebut kepulauan ini dalam catatannya, sebuah gugusan pulau di timur yang kaya dan makmur. Sementara itu, dalam catatan Tiongkok dari dinasti Tang, tercatat keberadaan seorang pemimpin Arab yang memimpin komunitas orang Arab di pantai barat Sumatera. Tak hanya di sana, para saudagar Arab juga telah menetap di Kalingga, Jawa, menandai permulaan penyebaran pengaruh Arab di bumi Nusantara. Mereka datang membawa dagangan, namun di balik perdagangan itu terselip nilai, bahasa, dan keyakinan yang perlahan berakar. Kisah para pelaut dan perjalanan ke ujung dunia. R. Mauni dalam karyanya The Wak-Wak and the Indonesian Invasion in East Africa in 945 mencatat sebuah kisah luar biasa. Pada pertengahan abad ke-10, pelaut-pelaut Nusantara berlayar hingga ke Madagaskar, pulau besar di timur Afrika. Mereka bukan hanya singgah, mereka menetap, menikah, dan beranak pinak. Dari darah dan bahasa mereka, lahirlah bangsa baru, penduduk Madagaskar modern yang hingga kini menuturkan bahasa Malagasy, sebuah cabang paling barat dari rumpun bahasa Melayu Polinesia. Bayangkan, kapal-kapal besar Nusantara mengarungi lautan selama berbulan-bulan, menembus ombak, membawa rempah dan manusia menuju benua yang jauh. Para pelaut ini meninggalkan rumah, namun meninggalkan pula warisan bahasa dan budaya yang tak lekang oleh waktu. Kisah luar biasa ini diperkuat oleh catatan pedagang Arab Ibn Lakis yang diterjemahkan oleh J. Sauvaget dalam Merveille de Indi. Pada tahun 334H atau 945 sampai 946 Masehi, ia menulis tentang kira-kira 1.000 perahu orang Wak-Wak yang datang ke daerah Sofalanya kaum Zangi di pantai Mozambik, Afrika Timur. Orang-orang Wak-Wak yang kepulauannya terletak di timur jauh berhadapan dengan negeri Cina, mengatakan bahwa mereka telah berlayar selama setahun penuh untuk tiba di sana. Mereka datang mencari gading, kulit macan tutul, ambar, kulit kura-kura, dan budak Zangi yang terkenal kuat secara fisik. Catatan ini bukan hanya menyingkap perdagangan, tapi juga menunjukkan betapa majunya navigasi dan pelayaran Nusantara, serta betapa luasnya jejaring maritim antara dunia Arab dan kepulauan Asia Tenggara. Dennis Lombard kemudian menegaskan bahwa catatan Ibn Lakis ini merupakan sumber Arab tertua
yang mencatat hubungan perdagangan antara Indonesia dan Afrika. Sebuah bukti bahwa pelaut-pelaut dari Kepulauan Nusantara bukan hanya pengembara samudra, melainkan juga penyebar budaya maritim yang menjangkau dua benua. Abad ke-8 Masehi menjadi masa penting dalam sejarah pertemuan Timur dan Barat. Di masa ini, saudagar-saudagar Arab dan Persia telah menguasai jalur perdagangan di Laut India. Banyak di antara mereka menetap di Malabar, pesisir barat India, menjadikan kawasan itu simpul penting antara dunia Islam dan Asia Tenggara. Sejarawan Gabriel Ferrand dalam Relation de Voyage et Textes Géographiques Arabes Persan et Turkis mencatat bahwa pada abad ke-8 Masehi, saudagar Muslim Arab telah tinggal di Kadrang, Panrang, Campas Selatan, sebuah pelabuhan di pesisir Indochina yang kala itu disebut Kadrang Pelaut-Pelaut Arab. Namun sejarah juga mencatat tragedi besar. Pada tahun 879 Masehi, kota dagang Kanton atau Guangzhou di Tiongkok yang dihuni 1.000 saudagar Muslim dari Arab, Persia, dan India dihancurkan oleh pasukan pemberontak Huang Chao. Tak kurang dari 200.000 jiwa tewas dalam peristiwa itu. Para saudagar yang selamat melarikan diri ke selatan, ke pelabuhan-pelabuhan aman di sekitar Laut Cina Selatan. Sebagian di antara mereka akhirnya menetap di pesisir Nusantara, membawa serta ajaran Islam, bahasa Arab, dan semangat niaga yang tak pernah padam. Berabad kemudian, ketika Islam telah berakar kuat di tanah Jawa, Sumatera, dan Maluku, pengaruh Arab terus mengalir. Namun menariknya, keberadaan komunitas Arab di Nusantara tak sebesar komunitas Muslim Cina. Meskipun begitu, peran mereka tak kalah penting. Di kota-kota besar, para pedagang Arab memperkenalkan gaya hidup Islam yang murni, terpusat pada dunia usaha dan perdagangan yang jujur. Mereka menjadi contoh bagi masyarakat lokal bahwa Islam tak hanya tentang ibadah, namun juga tentang etika niaga, keadilan, dan keseimbangan hidup. Ahli sejarah L.W.C. Vandenberg dalam Le Hadramout et les colonies arabes dans l'archipel indien menulis bahwa pedagang-pedagang Arab telah lama menetap di Kepulauan Nusantara. Meskipun jumlah mereka tak banyak, pengaruh mereka menyentuh lapisan penting dalam politik dan sosial pribumi. Mereka menikah dengan penduduk lokal, mendirikan komunitas Hadrami, dan menurunkan generasi yang menjadi ulama, saudagar, dan pemimpin lokal. Dari merekalah muncul tokoh-tokoh yang menjadi penggerak dakwah dan ekonomi di abad-abad selanjutnya, menyatukan iman, budaya, dan marwah maritim Nusantara menjadi satu kesatuan yang luhur. Gelombang laut telah menjadi saksi atas perjalanan panjang hubungan antara Arab dan Nusantara. Dari jalur dagang hingga jalan dakwah, dari rempah hingga ayat suci. Dua dunia ini terhubung oleh samudra yang sama, samudra yang menyalakan lentera pengetahuan dan keimanan. Para pelaut Arab datang mencari rempah, namun menemukan peradaban. Para pelaut Nusantara berlayar mencari dunia baru, namun meninggalkan warisan abadi. Di antara mereka, tercipta simbiosis yang mengubah arah sejarah Asia Tenggara selamanya. Kini, setiap azan yang bergema di antara ombak, setiap kata Arab yang terucap dalam doa di tanah Melayu dan Jawa adalah gema dari pertemuan besar di masa silam ketika angin muson membawa cahaya dari tanah Arab ke jantung Nusantara.